Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa taslimu wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, wa malaikatahu, dan semua malaikatnya, itu yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, sallu, bersolawatlah kalian, alaihi, kepadanya, wasallimu taslima, dan salamlah kalian kepadanya dengan sesungguh-sungguh salam. Ma'asyiral muslimin, semua perintah Allah di Quran itu, apakah perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa, perintah haji, itu langsung diperintahkan oleh Allah. Tapi tentang selawat ini kelihatannya aneh sekali. Lain. Jadi sebelum Allah memerintahkan berselawat, itu Allah sendiri dan malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau haji, ya perintah haji. Bukan sebelum perintah haji Allah haji dulu, tidak. Begitu dengan perintah-perintah yang lain. Khusus mengenai selawat ini istimewa. Namun pengertiannya, Allah berselawat itu artinya Allah memberi rahmat. Allah memberi rahmat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan malaikat berselawat itu artinya malaikat memohonkan rahmat kepada Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Ini diterangkan di dalam tafsir. Hadhil ayah fiha a'zamu dalilin ala annahu sallallahu alaihi wasallam mahbatur rahmat. Ayat ini di dalamnya menunjukkan bahwa Nabi itu adalah mahbatur rahmat, tempat turunnya semua rahmat Allah. Wa afdalul khalqi alal itlaq, dan makhluk Allah yang paling utama secara mutlak. Kenapa begitu? Diterangkan, idhis salatu minallahi ala nabiyhi, karena salawat Allah, salawat dari Allah kepada nabinya, artinya rahmat dari Allah kepada nabinya, itu rahmatuhu al-makruna bit-ta'zim,
adalah rahmatnya yang disertai, dibersamakan dengan pemberian keagungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberi rahmat beserta diberi keagungan yang tiada tandingnya kecuali keagungan Allah. Wa minallahi ala ghairin nabi mutlaqur rahmah. Sedangkan selawat yang dari Allah kepada selain Nabi, termasuk kepada kita semua ini, itu hanya mutlaqur rahmah. Rahmat yang mutlak. Mutlak, tidak ada tambahan, memberikan keagungan, memberikan, tidak ada. Jadi rahmat itu saja. Karena apa? Dasarnya karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur." Dia, Allah, adalah memberi rahmat kepada kalian, dan malaikatnya memintakan rahmat kepada kalian. Perlunya liyukhrijakum, agar atau untuk Allah mengeluarkan kalian dari segala kegelapan kepada nur, kepada cahaya. Segala kegelapan, kekufuran, kemusyrikan, kemaksiatannya dikeluarkan kepada nur, cahaya. Artinya cahaya iman, cahaya Islam, cahaya ilmu pengetahuan, cahaya kebahagiaan. Coba fikirkan, fanzur al-farqu baina shalatain. Coba perhatikan perbedaan antara selawat kepada Nabi dan selawat kepada selainnya Nabi. Inilah keistimewaan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas diterangkan juga selanjutnya, wassalatu minal malaikati, dan selawat kepada Nabi, ya, selawat dari malaikat, semua malaikat ini, itu artinya ad-du'a lin nabi, berdoa untuk Nabi bima yaliku bihi, dengan apa sajalah anugerah yang patut, yang layak diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Wa huwa rahmatul makruna bitta'zim, yaitu rahmat Allah yang dibarengkan dengan pemberian keagungan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Wahina idzin, dan ketika itu, faqad wasi'at rahmatun nabi kulla syai', maka rahmat Nabi kepada seluruh yang ada di dunia ini, segala sesuatu itu adalah merata, luas sekali. Apa dasarnya? Taba'an di rahmatillah, karena Nabi mengikuti Allah memberikan rahmat kepada Nabi dan kepada seluruh alam. Nabi mengikuti itu, Nabi pun memberi rahmat, artinya memintakan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kita semua, kepada makhluk seluruhnya. Nah, atas dasar inilah dikatakan fasara bidzalika mahbatur rahmat, maka menjadilah Nabi dengan hal yang demikian itu mahbatur rahmat, tempat turunnya semua rahmat Allah. Jadi semua rahmat Allah itu diturunkan lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Atas dari Nabi diberikan kepada seluruh makhluk di dunia ini. Wa manba'ut tajalliyat, dan menjadi sumber munculnya kemuliaan. Jadi timbulnya seluruh kemuliaan ini, yaitu Nabi itu sumbernya. Manusia itu akan diberi kemuliaan oleh Allah bermacam-macam, dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Yang paling tinggi itu adalah orang yang paling cinta kepada Nabi Muhammad SAW, orang yang paling mencintai Nabi setelah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari mencintai dirinya sendiri, keluarganya, anaknya, dan seluruh hartanya, kalah semua. Ya, tidak saya baca satu persatu. Kesimpulannya begini, kita itu tidak bisa membalas kebaikan yang diberikan oleh Nabi yang dari Allah itu. Bagaimana kita akan bisa membalas? Tidak bisa membalas. Dunia seisinya ini andai kata milik kita, kita buat untuk membalas kebaikan Nabi kepada kita, tidak cukup. Bagaimana tidak? Andai kata tanpa Nabi Muhammad SAW kan akhirnya kita masuk neraka. Di dunia ini tidak lama, cuma sedikit. Walaupun senang bagaimana, di dunia ini cuma sedikit. Coba bayangkan, seluruh dunia ini andai kata milik seorang. Kira-kira lama mana hidupnya dunia ini dengan hidup dia? Apalagi kalau memilikinya itu dia sudah umur 50. Dia berjuang habis-habisan, kerahkan tenaganya untuk bekerja mencari. Katakanlah seluruh Jawa Timur ini miliknya sendiri semua. Pabrik semua miliknya, mobil semua miliknya, umpamanya. Dia sudah umur 60. Kira-kira umurnya tambah 5 saja, jadi 65. Apa bisa menghabiskan itu? Tidak bisa. Ya. Nah, kemudian dia mati. Jadi tanggung jawab dia. Bagaimana cara dia menghimpun itu ditanyakan. Setelah dihimpun untuk apa ditanyakan. Semua akan jadi tanggung jawabnya. Itu begitu ya. Kan sedikit. Lantas dia salah, dia dihukum di neraka untuk selama-lamanya. Tidak terbatas. Coba bayangkan itu. Kerugian yang luar biasa. Ini tidak ada yang menunjukkan, yang menyelamatkan kecuali Nabi Muhammad SAW. Jangan diturunkan Nabi mengajar mereka. Silahkan uangmu seluruh dunia ini kayak uangnya Nabi Sulaiman, tapi tidak untuk kamu di dunia. Bisa kamu transfer terus untuk ditemukan di akhirat. Di dunia dipakai sekadar untuk kepentingan hidupmu. Ini siapa? Ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada ajaran selain ajaran Nabi yang begitu. Terus diterangkan di sini, qauluhu wa sallimu taslima. Kalau perintah Allah yang selawat pada Nabi, sallu ala Nabi, cuma begitu. Selawatlah kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitu aja. Tidak pakai ditambah. Tapi kalau salam ditambah taslima. Bukan wasallimu alaihi, cuma begitu enggak. Wasallimu taslima. Salamlah
ditambah taslimah dengan salam yang sungguh-sungguh. Kenapa begitu? Ya kalau salam, kalau salawat itu cukup satu kali, Allahumma sholli alaihi. Tapi kalau salam, wasallimu alaihi taslima. Lantas diterangkan, wa'lam annal ulama ittafaqu ala wujubis salat wassalam ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh ulama itu telah sepakat, telah ijma bahwa selawat dan salam kepada Nabi itu wajib karena perintah Allah ini. Wajib, ya. Summahtalafu fi ta'yinil wajib. Kemudian mereka berbeda pendapat di dalam menentukan kewajiban tadi itu. Fa inda Malik tajibu salatu wassalam fil umri marratan. Menurut Imam Malik, menurut mazhab Imam Malik, wajib baca selawat satu kali seumur hidup. Jadi kalau seumur hidup belum pernah baca selawat, dia masih berdosa terus. Di seumur hidup satu kali sudah menutup kewajiban. Adapun yang lain-lain itu disunat-sunatkan saja. Wa inda Syafi'i, dan menurut Imam Syafi'i, fit tasyahudil akhir min kulli fardin. Jadi wajib di tasyahud akhir, tahiyat akhir dari tiap-tiap sholat fardu. Itu menurut Imam Syafi'i. Wa inda ghairihima tajidu fi kulli majlisin marratan. Menurut selain Imam Syafi'i dan Imam Malik, itu berkewajiban tiap-tiap satu majelis seperti begini ini, itu harus ada selawat satu. Jadi paling tidak kalau sudah buyar itu, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi, itu bukan salawat usir itu. Kok orangnya tidak ngerti bilang salawat usir itu. Bukan itu. Ini suatu kewajiban. Jadi nanti kalau akan bubar, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Ini menurut sebagian daripada ulama. Ada lagi yang mengatakan tajibu inda zikrihi, wajib ketika Nabi Muhammad disebut. Jadi kalau Nabi Muhammad disebut Sayyidina Muhammad, harus baca Allahumma sholli alaihi, wajib. Nah ini yang sayang sekali ya tentunya yang orang-orang yang kurang sempat mengaji tentunya. Kalau Jum'ah itu loh, saya suka ngimami itu kalau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad menengahi kalau nasi muni. Padahal kalau menurut ini itu wajib, walaupun pelan. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi, ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Nah kalau lainnya Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kalau lainnya Nabi Muhammad cukup salam saja. Ibrahim alaihissalam, Ibrahim alaihissalam. Kena Ibrahim tambah menang ya. Sehingga kadang-kadang sebelum saya baca selawat itu, waktu membaca ini innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, saya terjemahkan dulu, saya terangkan. Di antaranya jadi al-bakhil, orang yang pelit itu man idza dzikra dzikresmi, ya disebut namaku lam yusolli alayya, tidak selawat kepadaku, itu orang pelit itu. Nah itu besok tidak disyafaati nanti oleh Nabi, pelit-pelit itu ya. Ya mudah-mudahan kita tidak pelit pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lantas ada lagi yang mengatakan yajibul iktsar minha, wajib memperbanyak selawat itu min ghairi taqyidin bi'adat, tanpa dibatasi oleh hitungan, tanpa dibatasi, pokoknya wajib banyak, berbanyak-banyak. Jadi besok itu orang yang disyafaati oleh Nabi Muhammad SAW terlebih dahulu, orang yang paling banyak membaca selawat. Karena itu saya sering mengatakan ya, selawat ya boleh, selawat panjang-panjang juga boleh. Kalau untuk kepingin banyak, selawat yang pendek aja. Kan selawat ini ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terus Allahumma shalli wa sallim alaihi, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Atau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Terus saja sambil jalan, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Terus saja. Andai kata lidahnya capek, ya di hatinya sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Ketemu Pak Haji Afandi, dari mana sampean? Oh saya dari pasar. Baik, baik, alhamdulillah. Bisa sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Terus mau tidur juga begitu. Wah ini coba sampean hitung, kira-kira kalau 1 jam dapat berapa itu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wabil jumlah, pokoknya fassalatu ala nabi amruha azim. Selawat pada Nabi itu perkaranya adalah agung sekali. Wa fadluha jasim, dan keutamanya besar sekali. Wa hiya min afdalit ta'at. Selawat itu adalah termasuk paling utamanya taat kepada Allah. Karena Allah tadi berperintah tadi langsung, sebelum perintah Allah selawat sendiri. Jadi kalau kita lakukan itu paling utamanya taat kepada Allah. Wa ajallil qurbat, dan paling mulianya pendekatan diri kepada Allah. Hatta qala ba'dul arifin, sehingga berkatalah sebagian para wali, pada al-arif billah, mengatakan begini, innaha tusalu ilallahi min ghairi syaikhin. Kalau selawat itu disampaikan kepada Allah tanpa ada syekh, tanpa perantaran syekh atau guru. Ya lain. Kalau wiritan-wiritan yang ada gurunya itu, ya wiritan ada gurunya, itu kalau dibaca sendiri tanpa ada ijazah dari guru, tanpa syekh, itu tidak diterima itu. Kalau salat tidak pakai, langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Di sini terangkan bi khilafi ghairiha minal adhkar, lain halnya dengan selain salat tadi yang berupa zikir-zikir, fala budda fiha minasy-syekh al-arif, maka mesti memerlukan syekh al-arif. Wa illa, kalau tidak, dakhala syaitan, dimasuki oleh syaitan. Wala mantafi sahibuha biha, dan tidak bermanfaat yang mewiridkan itu dengan wiritan tadi. Kecuali selawat. Adapun segotnya selawat kepada Nabi SAW, wasiyahul salat ala Nabi SAW, itu kathiratun, banyak la tuhsa, tidak bisa dihitung. Wa afdaluha ma dzukira fi lafdzul ali was sahbi. Adapun paling utamanya selawat, yaitu yang disebut dalam selawat itu lafaz keluarga, al-al was sahbi, sahabat.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ada ali, ada sahbi. Nah, faman tamassaka bi ayyi sighatin minha khasala lahu khairul azim. Barang siapa yang berpegang dengan bentuk kata yang mana saja, bentuk kalimat yang mana saja dari selawat, dia memperoleh kebaikan yang besar sekali. Ya terserah kita mau banyakkan selawat. Kalau selawat naria biasanya di sini dibaca, Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin ladzi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatim. Terus wa istasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi washabihi fi kulli lamhati wa nafsin bi'adli kulli ma'lumin lak. Bisa salawat munjiat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat, dan seterusnya. Salat tibbil qulub, Allahumma salli ala sayyidina tibbil qulubi wa dawaiha wa aftil abdani shifaiha wa nuril absar wa bi'iha wa sallim. Bisa salat habibil mahbub, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin habibil mahbub syafil ilali mufarjil qulub wa ala alihi wasallim. Bisa surat nuril anwar, Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryaqil ayar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adadnya ahmad afdhali. Barokahnya luar biasa ya, di samping ketentraman hati dan insya Allah disyafaati di akhirat. Di dunia terkadang itu ya rizkinya ya, jadi diberi pahala lebih dulu di dunia ini, rizkinya itu datang sendiri tanpa hitungan. Masya Allah, Masya Allah ya. Jadi marilah di samping kita mempelajari satu ayat ini, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, seterusnya, mari kita selalu menjadi orang yang ahli salawat. Saya kira cukup sekian saja ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma khtim lana bil iman. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.